Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindara Dinda. Saya berasal dari Palu. Saya akan menjelaskan pemaparan materi pada pertemuan 1 dan pada pertemuan 2. Pada pertemuan 1 kita membahas tentang tubuh kebulatan tekad, yang dimana kita ketahui sendiri tubuh kebulatan tekad merupakan rumah singgah Bung Hatta dan Bung Karno pada peristiwa Rengas Dengklok. Monumen ini dibangun pada tahun 1950 dan pada tahun 1984 dilakukan pemugaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karawang. Pemugaran terakhir dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kondisi monumen berupa taman dan bangunan kumuh. Setelah memasuki pintu gerbang, terdapat jalan setapak bagian inti monumen. Di bagian depan sisi selatan, terdapat tatanan batu yang membentuk angka 17. Di bagian tengah terdapat jalan setapak melingkar membentuk angka 8. Dan pada bagian utara terdapat tatanan batu yang membentuk angka 45. Di tengah-tengah batu ini berdirilah tubuh kebulatan tekad yang terbentuk dari 3 bagian. Bagian bawah merupakan alas berukuran 3x3. Bagian atas berbentuk kotak dan pada panel bagian depan terdapat teks proklamasi. Di bagian latar belakang panel terdiri dari 3 bagian juga. Bagian ujung selatan terdapat relief yang menggambarkan peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu, dan pada bagian tengah terdapat panel yang menggambarkan peristiwa Rengas Dengklok, dan pada bagian utara atau pada bagian ujung menggambarkan peristiwa pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Bung Hatta dan Bung Karno diselamatkan di daerah Kompi, Peta oleh Subono. Di sini keduanya memimpin melakukan dialog dengan pemuda Peta yang akhirnya mencapai kebulatan tekad untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta didampingi oleh Subono yang datang dari Jakarta menjemputnya, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya diumumkan di Jalan Penggasa Timur 56 Jakarta. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemaparan materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang candi di Karawang. Karawang dikenal sebagai kota penghasil beras. Ternyata Karawang juga memiliki sebuah peninggalan kuno berupa candi. Candi ini bernama Batu Jaya, terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Tegal Jaya, Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dua situs dari masa klasik, yakni Batu Jaya dan Cibuaya, sampai saat ini memiliki 30 buah lokasi yang diduga merupakan bangunan candi dari masa Kerajaan Tarumanegara sampai Sunda. Satu jumlah yang belum tertandingi oleh daerah lain di Jawa Barat. Candi Batu Jaya pertama kali ditemukan pada tahun 1984 dan mulai dieksekusi pada tahun 1985 dan dilanjutkan pada tahun 1996 hingga 2001 oleh tim arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada proses pemugaran, para ilmuwan kemudian menemukan batu-batuan berbentuk candi dari pelanggan tulang-tulang manusia dan binatang gerabah serta kerang-kerang laut kuno. Timbunan tersebut disebut unur oleh masyarakat sekitar. Dan pada tahun 2000 telah ditemukan sebanyak 24 situs yang berada di Tegal Jaya dan juga Desa Segaran, di mana terdapat 11 situs yang ditemukan di Desa Tegal Jaya dan 13 situs yang berada di Desa Segaran. Dan pada tahun itu pula, dari 24 situs yang ditemukan, baru terevakuasi 11 candi, dan misteri pembangunan dari candi-candi tersebut sampai saat ini belum jelas terungkap. Karena memang tidak banyak sumber yang mengungkapkan asal mula dari candi-candi situs Batu Jaya ini. Candi-candi yang ditemukan adalah salah satunya Candi Blandongan. Konon sebelum dipungar, pada tahun 1996, kawasan Candi Batu Jaya, Karawang membentuk gudukan tanah atau unur, dan banyak orang menyebut gudukan tanah ini sebagai bukit. Lantas, banyak warga memanfaatkan gudukan tanah ini untuk bercocok tanam dan latakan ternak mereka, mengingat kawasan ini dulunya adalah kawasan rawan banjir
warga terpaksa menginapkan ternak mereka di atas gundukan tanah tersebut. Namun keesokan paginya ada saja ternak yang mati tanpa sebab. Oleh sebab itu orang sekitar menyebut tanah ini adalah dengan unur, namun unur jiwa karena sudah memakan jiwa-jiwa binatang tersebut. Alhasil pemugaran pada tahun 1996 ditemukan candi di bawah gundukan tanah. Warga lantas menyebutnya dengan Candi Jiwa. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa, pengunjung dapat menemukan Candi Belandongan dan hanya mirip dengan bujur sangkar dengan luas 25 x 25 meter, dan masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk dengan pagar langkan. Sementara itu, di bagian tengahnya terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 x 10 meter. Bisa disimpulkan, bagian atas Candi Belandongan dulunya digunakan sebagai untuk menggelar ritual upacara keagamaan. Hal itu terlihat dari beberapa batuan bulat yang ditemukan di sekitar candi, diduga sebagai bagian di ruangan stupa. Dibangun pada abad ke-5 atau abad ke-7 Masehi, Candi Belandongan disebut lebih luas dibandingkan Candi Jiwa. Candi Jiwa dan Candi Belandongan sama-sama berada di tengah area pesawahan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.